Sesungguhnya perbedaan pendapat itu adalah hal yang indah dan hal yang lumrah. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Amir bin Sya'ad rahimahullah bahwa dalam sebuah perjalanan dari gunung dan ketika melewati masjid perkampungan Bani Muawiyah, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad SAW berdoa cukup panjang. Lalu beliau menghadap kepada para sahabatnya sambil berkata, "Saya telah memohon kepada Tuhanku akan 3 hal. Ia mengabulkan yang 2 hal dan menolak yang 1. Aku memohon kepada Tuhanku agar tidak membinasakan umatku dengan kekeringan dan kelaparan. Dia pun mengabulkannya. Dan aku memohon agar tidak membinasakan umatku dengan menenggelamkannya. Dia pun mengabulkannya. Dan aku memohon agar tidak ada fitnah dan perbedaan di antara umatku. Tetapi dia tidak mengabulkannya." Sahih Muslim. Hadis ini memberikan gambaran bahwa perbedaan di antara umat Islam tidak mungkin bisa dihindari. Perbedaan adalah sesuatu yang alamiah, sunnatullah yang terjadi di kalangan internal daripada umat Islam. Sumber ajarannya memang sama, yaitu Al-Quran wal Hadis, sunnah daripada Nabi. Namun dalam pemahaman dan pelaksanaannya mengalami perbedaan sesuai dengan kondisi sosial, ruang, dan waktu masing-masing orang. Hanya saja perbedaan dalam Islam sangat dimungkinkan dalam hal-hal furu'iyah, terutama fikihiyah. Namun masalah keimanan tidak mungkin bisa diotak-atik, atau tidak mungkin seseorang menghilangkan salah satu rukun daripada iman, rukun daripada 6 rukun iman, atau 5 rukun Islam. Tidak mungkin ada nabi baru yang sepeninggalan daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kisah diceritakan cerita antara guru dan murid, yaitu antara Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, dalam majelisnya menyampaikan, "Sesungguhnya rezeki itu datang tanpa sebab. Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan rezeki itu. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya." Sementara Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sang murid, berpendapat lain. Seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia mendapatkan rezeki? Guru dan murid bersikukuh pada pendirian dan pendapatnya masing-masing. Suatu saat, tengah meninggalkan pondok, Imam Syafi'i melihat serombongan orang tengah memanen anggur. Dia pun membantu mereka. Setelah mereka selesai, Imam Syafi'i memperoleh imbalan beberapa ikat sebagai balasan atas jasanya membantu memanen anggur tersebut. Imam Syafi'i pun girang, bukan karena mendapatkan anggur, tapi pemberian itu telah menguatkan pendapatnya. Jika burung tak terbang dari sangkar, maka ia akan mendapatkan rezeki. Maka ia tidak akan mendapatkan rezeki seandainya ia tidak memanen. Niscaya dia tidak akan mendapatkan anggur tersebut. Bergegas dia menjumpai Imam Malik sang guru sambil menaruh seluruh anggur yang didapatnya. Dia bercerita, Imam Syafi'i sedikit mengeraskan bagian kalimat, "Seandainya saya tidak keluar pondok dan melakukan sesuatu seperti membantu memanen tadi, tentu saja anggur itu tidak akan sampai di tangan saya."
Mendengar itu Imam Malik tersenyum. Saya mengambil anggur dan mencicipinya. Imam Malik pun berucap pelan, sehari ini aku memang tidak keluar pondok, hanya mengambil tugas sebagai guru dan sedikit berpikir, alangkah nikmatnya kalau dalam hari yang panas ini aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan bertawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan berikan rezekinya. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lain-lainnya. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini bisa kita mengambil hikmah bahwa beda tidak harus berselisih atau berdebat yang tanpa manfaat. Begitupun dengan keadaan sekarang ini. Silahkan berpuasa di hari Kamis atau dimulai di hari Jumat. Silahkan merayakan hari raya di hari Sabtu atau Minggu. Tapi untuk panitia, kalau bisa menghindari kekhawatiran, semestinya memotong hewan daripada sunnah kurbannya dilakukan hari Minggu. Kalau untuk sendiri silahkan. Tapi kalau untuk memotong sunnah kurban hewan orang lain, dianjurkan untuk melakukannya di hari Minggu. Karena menyembelih itu harus setelah Id, sedangkan tasrik itu sampai 13 Dzulhijjah. Artinya masih diperbolehkan sampai 3 hari ke depan.